Abdullah sudah bolak-balik ke luar negeri. Dalam perjalanannya mau pulang, dia bertemu seorang perempuan. Perempuan ini hafal kitab suci Taurat dan doa-doanya sakti. Ketika melihat Abdullah, apa kata si perempuan? Wahai hamba Allah, datanglah ke rumahku, aku berminat kepadamu. Wah, ini perempuan berani juga ya. Berani dia sama laki. Ada yang berani gitu gak? Sekarang gak berani, entah kalau seneng pasti berani. Ditariklah dia ke rumah. Masuklah ke dalam rumah Abdullah. Ke rumah si perempuan itu Abdullah. Di dalam rumah si perempuan itu ingin menggoda Abdullah. Ingin merayu supaya Abdullah mau menikahinya. Tiba-tiba Abdullah gak nyaman, perasaannya hilang. Di saat itulah dia kemudian loncat dari rumah, keluar dari rumah itu. Dan dia kabur dari perempuan, padahal perempuan itu cantik. Sebagaimana kaburnya orang daripada melihat hantu. Emang hantu ada? Ya, hantu, lari gak? Kita lari kalau disebut begitu. Meskipun hantunya belum jelas ada. Kabur dia. Cepat-cepat dia pulang. Ternyata di rumah sudah disiapkan kenduri. Sudah disiapkan akad nikah antara Aminah binti Wahab dengan Abdullah. Siapa yang menyiapkan? Abdul Muttalib. Apa kata orang Quraisy? Ayo kita nikahkan anak ajaib yang sudah kita habiskan harta kita 100 domba untuknya agar hidup dengan perempuan terbaik dari suku Zuhriyah, yaitu Aminah binti Wahab. Maka disebutlah beliau Aminah Az-Zuhriyah. Itu perempuan paling cantik di zamannya dan paling mulia karena Wahab adalah pemimpin kaum Zuhriyah. Dinikahilah mereka. Dan dalam beberapa hari, Aminah langsung hamil. Hebat gak tuh? Ya. Pindahlah apa yang tadi dilihat oleh si perempuan yang hafal kitab Taurat. Si perempuan itu ternyata melihat di wajah Abdullah ada nur. Maka dia langsung tarik Abdullah dan minta Abdullah untuk melamarnya. Tapi Abdullah sudah dinikahkan dengan Aminah. Aminah pun sudah dinikahi oleh Abdullah. Akhirnya berpindahlah nur dari Abdullah kepada Aminah. Di saat itulah Abdullah kemudian berdagang lagi. Lewat lagi dekat rumah si perempuan yang dulu menggoda dia. Apa yang terjadi? Abdullah kemudian sekarang mencoba mendekati rumah perempuan itu. Tapi perempuan itu buka pintunya dan dikatakan, kok Abdullahnya beda dengan Abdullah yang kemarin? Maksudnya apa? Jadi Abdullah nanya, apa maksudmu? Aku adalah Abdullah yang engkau kemarin minta menikah. Jawaban daripada si perempuan, beberapa hari yang lalu ra'aitu fi wajhika nuran. Beberapa hari yang lalu aku melihat di wajahmu cahaya. Aku tidak tahu cahaya apa itu. Tapi aku ingat dalam kitab suci juga dikatakan bahwa seorang nabi akhir zaman, ayahnya mempunyai tanda cahaya di wajahnya. Tapi al-an ma ra'aitu fika. Zahaba anka nuruh. Sekarang nurnya telah pergi. Aku tidak berminat lagi kepadamu. Tutup pintu, dikunci sama dia. Abdullah pun jalan, bingung. Ada apa gerangan? Teruslah Abdullah bergerak. Beliau kemudian berdagang berbulan-bulan. Ternyata ajal pun datang. Di tengah jalan beliau wafat. Belum sempat pulang, belum sempat melihat istrinya hamil, belum sempat melihat anaknya dikandung, belum sempat melihat anaknya lahir. Abdullah sudah wafat. Jadilah Aminah ibu yang janda. Janda ditinggal mati oleh suaminya. Kira-kira adik-adik ini kalau begitu sedih nggak?
Berarti Nabi Muhammad ini makhluk yang paling sedih sebenarnya. Tapi beliau bukan orang biasa. Allah ingin suatu rahasia yang lain. Nabi Muhammad disebut ummi, biar tiada yang mengajarinya. Seandainya Nabi Muhammad itu ada ayahnya, orang akan menuduh Nabi Muhammad itu diajarkan ayahnya. Maka Nabi Muhammad dibuat oleh Allah tidak punya ayah lagi. Setiap malam, setiap pekan, setiap minggu, setiap bulan, selama 9 bulan, Sayyidah Aminah setiap kali tidur bermimpi didatangi oleh makhluk-makhluk suci. Ada kalanya Nabi Adam, ada kalanya Nabi Nuh, ada kalanya nabi-nabi yang lain sehingga tidak disebutkan satu persatu. Ibrahim, Musa, Isa. Terkadang didatangi oleh malaikat dan malaikat membawa makanan. Ketika dulu Nabi Isa dikandung oleh ibunya Maryam, Maryam dimanjakan oleh makhluk-makhluk di langit dengan buah-buah dari surga. Maka Sayyidina Muhammad yang dikandung oleh Aminah pun dimanjakan oleh Sayyidina Jibril. Dibawakan buah-buah surga, dibawakan kenikmatan-kenikmatan surga. Meskipun Aminah tidak punya suami, tapi dia hampir tiap malam melihat keajaiban dalam mimpinya. Apa kata Nabi Adam ketika masuk ke dalam mimpi Aminah? Wahai Aminah, kamu sedang mengandung Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Jika engkau melahirkannya, fasammihi Muhammadan, maka namakanlah dengan Muhammad. Besok-besok datang lagi Nabi Nuh dalam mimpinya. Apa kata Nabi Nuh? Wahai Aminah, kamu akan melahirkan penghulu para nabi dan rasul. Jika dia lahir, maka namailah Muhammad. Besok-besok datang lagi Nabi Ibrahim. Begitulah terus sampai beliau mau melahirkan. Ketika melahirkan, Allah kembalikan ruh Sayyidah Asiyah dan Sayyidah Maryam. Sayyidah Asiyah dan Maryam menjadi bidan mereka. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad tanpa berdarah-darah. Inilah keanehan di alam semesta. Apa kata Sayyidah Aminah? Ketika engkau aku lahirkan Muhammad, aku tidak melihat darah, tapi aku melihat cahaya. Cahaya itu tembus menerangi kaisar-kaisar, kekaisaran yang ada di Rum. Dinasti-dinasti yang ada di Persia. Dinasti Persia di zaman itu meliputi daerah Hijaz sampai ke Yaman, sampai ke Iran, ke Irak, sampai ke India. Semua terbuka, terlihat oleh Sayyidah Aminah. Nih saya mau tanya, kalau kita sekarang duduk di sini bisa ngelihat Malaysia nggak? Nggak bisa. Aminah saat melahirkan Nabi Muhammad melihat sekitar Arab, bahkan sekitar dunia. Ajaib nggak tuh? Karena yang dikandungnya sang ajaib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mulia Maryam atau Aminah? Lihat dulu siapa yang dikandungnya. Siapa yang dikandung Maryam? Nabi Isa. Siapa yang dikandung Nabi Sayyidah Aminah? Siapa yang mulia Aminah atau Maryam? Aminah. Oke, paham? Maka adalah syair teman-teman dari Mesir ya. Semulia-mulia, senikmat-nikmat ibu, khairun nisa, sebaik-baik perempuan, itulah yang melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan Nabi kemudian mengatakan, wulidtu bakhtuna. Nabi Muhammad mengatakan, aku terlahir sudah disunat. Ada nggak yang dilahir udah disunat? Ya, disunat umur berapa, Dek? Udah disunat belum? Belum ya? Udah ya. Ada yang belum disunat? Jadi ramai nih